Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi menjelang siang, Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Bea Cukai Tanjung Pinang. Edisi hari ini Senin 3 Oktober 2022. Nah pemirsa, program ini disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintang Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah baik pemirsa, adapun tema dialog kita pada hari ini adalah Hari Bea Cukai ke-76, kolaborasi membangun negeri. Nah pemirsa, seperti biasa para narasumber kita telah hadir di studio. Kita akan berbincang selama 60 menit ke depan bersama para narasumber. Adapun narasumber kita yang telah hadir di studio saat ini adalah Bapak Tri Hartana selaku Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Baik. Nah pemirsa, Bapak Tri tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Faisal Rusdi selaku Kepala Seksi Penyuluhan Informasi Bea Cukai Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah hadir di Tanjung Pinang TV ya Pak. Nah baik pemirsa, seperti saya informasikan tadi, kita akan berbincang dengan Bapak para narasumber kita saat ini terkait dengan Hari Bea Cukai yang ke-76 dengan temanya kolaborasi membangun negeri. Nah pemirsa, kita akan bertanya kepada para narasumber kita seperti apa Bea Cukai itu, kemudian apa tupoksinya, kemudian bagaimana kolaborasi antara Bea Cukai dengan instansi lainnya dalam mencegah kejahatan di negara kita ini. Nah, pemirsa, di akhir segmen nanti akan ada pengumuman pemenang untuk lomba poster digital, kemudian juga ada untuk lomba video, konten video begitu pemirsa, dan itu akan kita sampaikan di segmen ketiga nanti. Nah pemirsa, kami juga informasikan kepada Anda, tayangan ini bisa Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda di sana bisa bertanya melalui kolom komentar kami terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah pemirsa, kami juga informasikan Tanjung Pinang TV juga telah dapat disaksikan melalui siaran digital yang telah bermigrasi semenjak akhir tahun 2021 kemarin. Kemudian dapat disaksikan melalui channel nomor 48 UHF frekuensi 690 MHz. Kemudian juga Anda bisa menyaksikan tayangan TV TPI melalui web streaming di www.tvtpi.id. Baik pemirsa, kita akan berbincang bersama para narasumber kita. Terlebih dulu kepada Bapak Tri. Pak Tri, hari ini kan Tanjung Pinang Bea Cukai hari ini memperingati hari ulang tahun yang ke-76 ya Pak ya. Mungkin boleh cerita sih Pak, ada kegiatan apa. Namun sebelum itu kami mengucapkan selamat Hari Bea Cukai ya Pak ya. Terima kasih Mbak Dewi. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Semangkok nasi diganti kentang, kentang dibeli dengan macam beragam. Kami datang dari Bea Cukai Tanjung Pinang dalam perayaan HUT Bea Cukai ke-76. Saya Tri Hartana, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, dan Pak Faisal sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Layanan Informasi. Memang benar bahwa tanggal 1 Oktober ini Bea Cukai Indonesia memperingati hari ulang tahun. Nah, pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Nah, berbagai rangkaian acara sudah kita laksanakan untuk menyambut hari Bea Cukai hari jadi Bea Cukai yang ke-76, dan puncaknya pada hari ini live di TV Tanjung Pinang. Ya. Jadi kita dialog pada hari ini adalah puncak dari peringatan Hari Bea Cukai yang ke-76. Betul Mbak Dewi. Baik, nah mungkin saya ke Pak Faisal nih. Pak, mungkin boleh cerita sedikit nggak sih Pak sejarah kilas balik Bea Cukai ini? Karena ini juga bertepatan dengan 1 Oktober itu Hari Pancasila ya Pak ya. Jadi ada dua peringatan di negara Indonesia. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya Bea Cukai itu sudah lahir sebelum kemerdekaan. Waktu zaman penjajahan sudah ada namanya Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai. Itu masih dalam penjajahan Belanda. Dan setelah kemerdekaan tahun 1146, tepatnya 1 Oktober, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Syafruddin Prawianegara membentuk namanya Pejabatan Bea Cukai. Itu yang pertama kali pejabatnya adalah Kartojumena. Tapi setelah tahun 48 dengan PP 51 berubah lagi namanya jadi Jawatan Bea dan Cukai.
di tahun 48 sampai tahun 1165. Dari tahun 1165 sampai sekarang namanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi sejarahnya panjang dari bea cukai sudah ada. Ya, sekarang namanya tetap dengan bea cukai begitu ya, Pak ya. Bea cukai. Oke. Nah, Pak, sekarang ini kan tahun ini bea cukai sendiri mengambil tema kolaborasi membangun negeri. Nah, mungkin boleh dijelasin Pak, barangkali Pak Faisal ya Pak yang selanjutnya Pak ya. Ya benar. Benar, tema kita untuk tahun 2022 ini kita memperingati Hari Bea Cukai yang ke-76 dengan tema yang dipilih adalah kolaborasi membangun negeri yang mempunyai makna bahwa berbagai macam peran yang dimiliki oleh bea cukai menciptakan kolaborasi dan kerjasama menjadi satu kesatuan demi satu visi, yaitu membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Itulah juga kita juga suka dalam kolaborasi ini dengan bermacam-macam gitu ya. Ada instansi pemerintah, APH, dan juga dengan masyarakat umum agar tujuan dari bea cukai untuk membangun negeri ini bisa tercapai. Oke, jadi tidak hanya bea cukai sendiri Pak ya, ada instansi lain yang berkolaborasi begitu Pak. Tentunya di dalam hal ini pengawasan begitu ya Pak ya. Baik, mungkin saya ke Pak Tri Pak. Mungkin Pak boleh sebenarnya bea cukai itu apa sih Pak? Kan kita selama ini sering dengar bea cukai gitu Pak. Mungkin apa sih Pak? Ya, jadi bea cukai sendiri adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang fungsinya adalah melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, terus tentu kita ingin tahu apa itu kepabeanan dan apa itu cukai. Ya, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan barang keluar dan masuk ke daerah pabean dan juga pemungutan bea masuk dan juga bea keluar tentunya. Dan kemudian cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Ya. Nah, apa itu cukai? Contohnya adalah cukai hasil tembakau. Mungkin kalau di masyarakat itu ada banyak rokok atau vape, itu termasuk hasil tembakau. Kemudian juga ada etil alkohol, ya, etil alkohol, dan juga ada minuman mengandung etil alkohol. Ya, itu, nah itu berbagai macam cukai, gitu. Ya. Artinya barang-barang tertentu yang dikenakan bea cukai, tidak semua barang. Tidak ya, semua Pak, barang, ya, betul. Nah, kalau untuk misalnya barang-barang seperti elektronik, kemudian perabotan, itu bagaimana Pak? Kena bea cukai juga tidak? Kalau itu barangnya dari luar negeri, maksudnya impor, tentu akan kita lihat apakah berapa bea masuknya, berapa pajak-pajaknya, PPN dan PPh-nya. Karena pajaknya dititipkan ke kita ketika barang itu adalah dimasukkan dari luar daerah pabean ke Indonesia. Tapi kalau di dalam negeri tidak dikenakan cukai, karena cukai hanya untuk beberapa barang saja, hasil tembakau, etil alkohol, dan MMA. Oke, gitu. Baik Pak. Nah, tadi kan kita juga mendengar tentang istilah kepabeanan. Nah, mungkin pabeanan itu apakah sama Pak dengan bea cukai atau berbeda atau seperti apa gitu Pak? Ya, kepabeanan sendiri adalah bagian dari bea cukai, kepabeanan dan cukai. Makanya ada kepabeanan dan cukai. Kalau secara singkatnya kepabeanan adalah berhubungan dengan keluar masuknya barang dari luar daerah pabean atau lebih singkatnya dari luar negeri gitu kan. Nah, tapi kalau cukai adalah untuk barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang sifatnya adalah pembatasan gitu. Ya. Oke, baik. Nah, saya akan ke Bapak Faisal, pemirsa, karena bea cukai ini punya tugas dan fungsi masing-masing. Mungkin boleh dijelasin nggak Pak tentang tugas bea cukai sendiri pertama terlebih dulu? Ya, tugas bea cukai tadi kan menjaga daerah pabean dari keluar masuk barang. Kalau fungsi kita kan sebenarnya ada beberapa. Salah satunya adalah revenue collector, community protector, industrial assistant, dan trade facilitator. Nah, jadi dari 4 fungsi itu sudah mencakup kesemuanya. Dari kita revenue collector dalam penerimaan negara, kita membantu APBN untuk negara. Dalam fasilitator kita juga membantu industri-industri dalam negeri. Community protector kita melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat, serta tadi trade facilitator ya, community protector itu salah satunya kita itu. Baik Pak. Nah, mungkin pemirsa dan juga masyarakat di luar sana mungkin ingin tahu juga sih Pak, apakah untuk memberi barang-barang yang kena bea cukai seperti itu, masyarakat itu apakah sudah tahu sih Pak, bagaimana Pak selama ini, sejauh ini? Sejauh ini sebenarnya kita sudah melakukan tadi berkolaborasi dengan ini, dan salah satunya dengan TV ini kita mau ngasih tahu tugas dan fungsi dari bea cukai.
bahwa barang yang datang dari luar negeri semuanya adalah terutang bea masuk. Jadi seharusnya barang yang datang lagi harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi salah satu ini dengan kita bersiaran di sini di TV Tanjung Pinang untuk menginformasikan bahwa tugas dan fungsi dari bea cukai. Gitu. Nah sejauh ini tentunya para pelaku usaha eksportir begitu, importir begitu mungkin sudah mengetahui bagaimana aturan-aturan ke bea cukai dan kepabeanan tadi ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan di segmen kedua dan ketiga nanti. Tetap saksikan Fokus Dialog bersama Bea Cukai. Kami kembali sesaat lagi.